Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Pemirsa, virus corona atau COVID-19 masih menjadi pandemi global, termasuk juga di Indonesia yang kasusnya terus meningkat setiap hari. Apalagi di era new normal nih atau kebiasaan baru di mana ini transportasi massal, kemudian perkantoran ini sudah dibuka untuk umum. Jadi mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah menjaga imunitas agar kita terhindar dari paparan virus corona. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan yang sehat seperti itu ya. Lalu makanan apa saja sih yang sehat dan bisa meningkatkan imunitas? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu asupan peningkat imunitas. Tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang imunitas, ternyata tidak dari kesehatan fisik saja, tapi juga dari kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, sehat mentalnya sehat, tubuhnya juga kuat. Kita lihat apa saja yang bisa membuat mental kita sehat ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini dia yang sering kita lakukan ya, bijak memilah informasi. Nah, kalau kita lihat sekarang ya di masa pandemi kan kita banyak stay at home. Dan yang biasa kita lakukan adalah buka-buka media sosial media kita. Apakah itu Facebook, Instagram, atau juga YouTube seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah bijak memilah informasi. Karena apa? Karena kalau kita nggak pinter-pinter gitu ya untuk memfilter informasi yang kita dapat, itu nanti akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Yang ada kita khawatir seperti itu, panik, khawatir, dan lain sebagainya. Waspada boleh, tapi jangan sampai khawatir dan takut gitu ya, karena ini berpengaruh buruk pada kesehatan mental kita. Oke, kita lihat yang kedua. Hentikan kebiasaan buruk. Nah, bagi Anda nih yang punya kebiasaan buruk sebelum pandemi, kalau bisa pas di pandemi ini dikurangi atau bahkan mungkin dihilangkan seperti itu. Karena apa? Karena kebiasaan yang buruk bisa membuat mental kita juga drop dan akhirnya apa? Imunitas juga menurun seperti itu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Buat rutinitas yang produktif. Nah, ini ketika kita stay at home mungkin kita bengong gitu ya, bosan, jenuh di rumah nggak tahu mau ngapain. Nah, lakukanlah sesuatu yang produktif. Salah satunya mungkin contohnya adalah kita masak gitu kan. Dengan masak kita bisa menjadi lebih produktif dan siapa tahu kita bisa buka usaha gitu di bidang kuliner, atau kita bisa melakukan eksplorasi tentang hal-hal yang baru yang membuat kita jadi nggak bosan dan jenuh di rumah. Oke, kita lanjut yang keempat, jaga komunikasi. Nah, ini yang penting juga nih. Selama ada pandemi ini kita di rumah, supaya mental kita sehat, kita harus sering-sering silaturahmi, jaga komunikasi sama teman-teman, keluarga, sahabat kita supaya membuat mental kita semakin sehat seperti itu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini yang ada hubungannya dengan topik besar kita hari ini, yaitu konsumsi makanan bergizi. Karena dengan tubuh yang sehat, mental yang sehat, kita bisa terhindar dan meningkatkan imunitas untuk menendang itu virus corona atau COVID-19. Oke, itu tadi beberapa fakta tentang bagaimana supaya mental kita sehat. Selanjutnya kita akan bahas, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, asupan peningkat imunitas seperti itu. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa hal yang bisa meningkatkan imunitas dari sisi kesehatan mental seperti itu. Nah, untuk mengklarifikasi apakah hal tersebut benar atau tidak, kita telah tersambung di sambungan Zoom dengan Nidia Dwika Putri, MPSI Psikolog dari Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Nidia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Oke, Mbak Nidia, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan imunitas dari sisi kesehatan mental gitu kan. Tema besar kita hari ini memang asupan peningkat imunitas dari sisi fisiknya gitu, dari sisi asupannya, gizinya seperti itu. Tapi sebelumnya kita juga ada yang penting juga nih tentang kesehatan mental yang juga ternyata bisa meningkatkan imunitas seperti itu ya. Kita lihat yang pertama nih Mbak Nidia. Yang pertama adalah bijak memilah informasi, apalagi sekarang nih gitu kan. Di zaman pandemi banyak banget itu berita yang beredar entah di sosial media atau di internet seperti itu yang akhirnya membuat kita jadi panik, takut, khawatir, dan akhirnya bikin kita jadi kayak khawatir sendiri gitu, jadi takut sendiri, dan itu bisa berdampak sama kesehatan mental kita nggak sih, dan berpengaruh juga dengan imunitas tubuh kita, Mbak Nidia? Iya, betul sekali. Memang terlalu banyak informasi yang kita terima tentunya bisa memberikan dampak
negatif ke diri kita sendiri ya. Jadi memang sangat diperlukan sekali untuk menyaring informasi atau membatasi diri. Mungkin kalau untuk stop semua informasi juga tidak baik ya, karena kita butuh berupdate juga. Tapi kita perlu tahu informasi yang kita terima sumbernya dari yang dapat dipercaya atau tidak. Terus berarti kalau informasi yang kita terima itu kan bisa dari berbagai macam ya, dari broadcast di grup WhatsApp atau misalnya dari sosial media. Nah, ada baiknya tuh kita batasin. Jadi nggak cuma physical distancing, tapi kita perlu juga loh melakukan social media distancing gitu, atau diet sosial media gitu. Karena misalnya terlalu banyak informasi yang masuk atau yang kita terima itu bisa mempengaruhi kita menjadi overthinking dan bisa menyebabkan kecemasan bagi diri kita. Gitu. Jadi ini betul sekali. Oke ya, berarti kita harus bijak sekali memilah informasi seperti itu supaya asupan input yang masuk ke dalam tubuh kita, pikiran kita itu juga baik-baik terus seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak Nidia. Hentikan kebiasaan buruk. Nah mungkin sebelum pandemi gitu ya, itu kita punya kebiasaan buruk. Ternyata pas di pandemi kita mau nggak mau harus menghentikan kebiasaan buruk ya, karena ini juga bisa pengaruh ke kesehatan mental dan akhirnya juga ujung-ujungnya adalah imunitas. Betul seperti itu Mbak Nidia? Iya, betul sekali. Dari judulnya aja udah ketahuan ya, stop kebiasaan buruk gitu kan ya. Pasti itu juga memberikan dampak yang negatif ke tubuhnya kita, ke kesehatan psikologisnya kita. Jadi saya ambil contoh kebiasaan buruk di sini misalnya karena merasa selama kita WFH nih, jadi jamnya kan juga jadi kita yang ngatur sesukanya gitu. Dengan begitu jadi begadang, tidurnya jadi nggak karuan jamnya, karena itu mempengaruhi sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti misalnya begadang atau misalnya merokok, misalnya tentunya akan mempengaruhi nggak cuma fisik tapi juga psikologisnya kita. Gitu. Jadi sebaiknya juga dari segi jam tidur, saya ambil contoh dari segi jam tidur aja, walaupun selama ini WFH tetap harus diatur jam tidurnya yang tepat. Oke, karena biasanya kalau WFH ini justru bukan 9 to 5 lagi ya, itu 24 hours a day gitu ya. Jadi 24 jam sehari bisa-bisa gitu kan. Ketika bos, aduh ini harus meeting Zoom sekarang, harus meeting sekarang gitu. Padahal itu udah mungkin tengah malam karena deadline atau lain sebagainya. Akhirnya kebiasaan buruknya belum bisa terhenti. Tapi kalau bisa diupayakan berhenti kebiasaan buruknya seperti itu. Salah satunya mungkin dengan begadang ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Nini ya. Nah ini, buat rutinitas yang produktif. Nah mungkin kan kita selama di rumah stay at home kita bingung nih, jenuh, bosan gitu, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Akhirnya salah satunya mungkin bisa kita lakukan dan produktif adalah mungkin contohnya adalah masak gitu ya. Nah masak mungkin coba-coba resep baru, siapa tahu nanti orang-orang banyak yang pesen kan gitu. Oke, jadi gini Mas Adam, seperti yang sebelumnya Mas Adam udah katakan, buat rutinitas di sini sebenarnya nggak cuma untuk melakukan hobi ya, yang dulu nggak sempat atau nggak punya waktu untuk kita melakukan hobi. Nah sekarang lah saatnya. Namun juga buat rutinitas di sini ada aktivitas yang jelas gitu. Jadi buat jadwal. Karena kan seperti yang tadi kita bahas, semenjak WFA justru sebenarnya kok waktunya jadi nggak karuan ya, kerjaan jadi nggak selesai-selesai gitu kan ya. Jadi ada baiknya tetap ada jadwal pasti gitu. Mungkin dibuat per 3 hari, setelah itu lakukan evaluasi. Pagi jam 8 apa yang harus dilakukan. Nah saatnya harus istirahat, di jam 12 ya harus istirahat gitu kan. Terus untuk melakukan me time atau misalnya untuk melakukan hobi yang dulunya nggak sempat atau nggak punya waktu dilakukan, nah itu disediakan waktunya. Tapi tetap harus jelas, misalnya oke, jam 3 sampai jam 4 itu saatnya saya untuk masak atau misalnya saya untuk melukis gitu. Pilih aktivitas-aktivitas yang memang arahnya positif. Positif ya, bisa masak, bisa ngelukis, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini juga menurut saya penting nih Mbak Nidia, jaga komunikasi. Mungkin dengan teman, sahabat, keluarga juga ini bisa meningkatkan kesehatan mental dan ujung-ujungnya tetap imunitas gitu ya. Iya, betul. Kalau tadi kita melakukan rutinitas yang produktif, itu kan kita seperti terkoneksi ke dalam diri kita ya, melakukan hal-hal yang kita senangi. Nah, kita juga nggak boleh lupa nih untuk melakukan tetap terkoneksi sama dunia luar, sama teman-teman atau sama keluarga terdekat. Jadi bukan berarti kita harus melakukan physical distancing, bukannya nggak kontak sama sekali. Karena apa? Bukannya tetap terkoneksi dengan orang lain itu memberikan dampak positif, seperti memberikan dukungan, misalnya di saat kita merasa cemas, itu memberikan kekuatan tersendiri bagi kita. Jadi sampai saat ini kan teknologi udah canggih sekali ya, banyak sekali platform yang bisa kita gunakan, salah satunya dengan video call mungkin gitu. Oke, dengan video call manfaatkan teknologi di era 4.0 ini ya. Oke, yang terakhir nih Mbak Nidia, konsumsi makanan bergizi. Nah ini ternyata makanan bergizi tidak hanya dampak ke fisik tapi juga mental juga ya? Iya, betul.
Karena kan antara fisiologis dan psikologis itu sebenarnya saling berkaitan, saling mempengaruhi. Memang terdengar berbeda ya, tapi antara kesehatan mental dan kesehatan fisik, kalau bisa itu memang harus seimbang. Karena apabila fisik yang terjaga, pasti akan mempengaruhi kondisi mentalnya dia. Jadi kenapa kita perlu asupan gizi yang baik, otomatis itu untuk menjaga kesehatan kita, fisik kita menjadi lebih terjaga, dan itu juga akan mempengaruhi kita menjadi lebih percaya diri, kan ya. Terus menjadi lebih tenang kan. Jadi dua hal itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa dipisahkan. Bisa dengan melakukan selain dengan asupan gizi yang baik, tentunya juga dengan ada olahraga, aktivitas fisik. Oke, berarti memang sangat penting ya. Baik, terima kasih Mbak Nidia sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa sehat fisik dan juga sehat mental supaya terjaga juga imunitas kita dan kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Sehat-sehat terus Mbak Nidia, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang asupan peningkat imunitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, asupan peningkat imunitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi, SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Wah, ini auranya sangat positif sekali ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang asupan peningkat imunitas. Kalau kita berbicara tentang pandemi ini kan menjadi kekhawatiran, ketakutan semua orang nih Dok. Karena tidak hanya Indonesia tapi juga dunia ya, pandemi global seperti itu. Nah, mau tidak mau yang harus kita lakukan salah satunya adalah meningkatkan imunitas ya Dok ya. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara imunitas, memang salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan makan gitu ya. Maksudnya asupan yang bergizi kan gitu. Kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita membahas dari sisi mentalnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dari asupannya. Tapi kalau sebelum kita membahas asupan apa saja yang sehat untuk meningkatkan imunitas, sebenarnya yang dimaksud dengan sistem imun atau imunitas itu apa sih Dok dan fungsinya apa untuk tubuh kita? Oke, ya jadi saya coba jelasin dulu nih ya tentang sistem imun atau imunitas itu tuh seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalau saya jelasin pakai bahasa kedokteran kan susah nih ya. Jadi ini saya bahasa umum. Saya menganalogikan sama cerita, ingat gak cerita dongeng anak-anak nih yang 3 babi dan 1 serigala. Oh gitu, coba Nah, Dok, gimana jadi analoginya seperti itu. Jadi saat si anak babi ini membuat rumah, membangun rumah, itulah sistem imun kita harus dibangun. Nah, rumahnya itu terbuat dari apa? Jadi babi yang pertama buat rumah dari jerami. Nah, ketika ditiup sama si serigala, ditiup ini ibaratnya virusnya, penyakitnya. Nah, kalau terbuat dari jerami aja tentunya langsung roboh dong sistem imunnya. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Lalu babi yang kedua, dia membuat rumah itu dari kayu. Nah, dari kayu ternyata ditiup sama serigala juga tetap bisa roboh. Nah, babi yang ketiga lebih pinter nih. Dia bikinnya dari batu bata. Nah, begitu dibikin dari batu bata rumahnya, serigala yang mau tiup kayak apapun tetap rumah itu berdiri kokoh. Nah, itulah sistem imun kita. Jadi bagaimana caranya kita membangunnya itu dengan apa? Tentunya perlu makanan bergizi agar kuat. Kayak batu bata tadi, jadi begitu ada virus atau begitu ada penyakit lain yang menghadang pun, sistem imun kita tetap akan kuat dan tetap berdiri kokoh, jadi kita juga tidak sakit. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Oke. Sistem imun, berarti sistem imun dan imunitas beda jadi, sama? sistem imun itu sistemnya tuh seperti tadi, bangun rumahnya tuh seperti apa, itu yang dinamakan sistem di dalam tubuh kita ya. Tubuh kita ini kan memiliki jadi sistem imun itu ada 2 nih. Ada yang alami yang kita dapat
secara alami aja, itu yang dari makanan, terbentuk dari usia dan lain-lain. Ada yang adaptif, itu dia menyesuaikan. Adaptif atau didapat ini contohnya misalnya pemberian vaksin. Nah, kalau anak-anak divaksin itu kan biar meningkatkan kekebalan atau meningkatkan sistem imun. Nah, contohnya itu. Jadi bisa ada dua juga nih sistem imun, dari yang memang sengaja dikasih atau disuntikan atau lewat tetesan, atau dari yang kita bangun sendiri, yang kita bangun dari makanan itu. Oke, berarti ada faktor internal dan eksternalnya gitu ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang dua faktor tadi yang dari alami dan ada yang dimasukkan seperti itu ya, itu sebenarnya sama-sama penting atau mana yang harus didahulukan? Sebenarnya sama-sama penting. Jadi kalau ada beberapa gerakan menolak vaksin, nah itu sebaiknya jangan diikutin tuh gitu, karena itu demi kebaikan kita demi kebaikan gitu. Karena kan memang untuk membangun sistem imun di dalam tubuh kita, kita memang perlu paparan seperti itu gitu. Intinya dua-duanya sama penting karena untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh seperti itu ya. Nah, tapi kalau konteksnya sekarang nih Dok, ini kan lagi pandemi COVID-19. Iya, ya kan? Gitu. Dan semua orang saya yakin, ya termasuk saya juga dan teman-teman, mungkin ada rasa khawatir, itu pasti ada, tapi tingkatnya saja atau kadarnya seperti itu. Jangan terlalu panik, tapi juga jangan terlalu berleha-leha juga gitu ya. Tetap harus waspada dan juga menerapkan protokol kesehatan kan seperti itu. Nah, kalau hubungannya pandemi COVID-19 dengan imunitas, banyak orang yang berbicara, "Hei, kalau gitu harus imunitas." Nah, hubungannya imunitas dengan pandemi COVID-19 ini apa sebenarnya, Dok? Ya, jadi sebenarnya COVID-19 ini kan dia sejenis virus. Virus itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia, tergantung nih, manusianya bisa nggak kenapa-napa gitu, bisa nggak kenapa-napa, mungkin kayak orang-orang yang OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi virusnya ada, tapi dia nggak sakit, cuma dia bisa menularkan ke yang lain. Gitu. Nah, tapi bisa juga kalau memang sistem imunnya lemah, ya orang tersebut langsung sakit, langsung ada gejalanya, langsung bisa jatuh ke kondisi kritis dan lain sebagainya. Jadi tiap orang beda-beda nih sistem imunnya seperti apa gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan nih, jangan sampai kalau kita kena virus tersebut kita jadi sakit atau kita jadi langsung ketularan, langsung drop banget gitu. Oke. Berarti kalau ada orang yang kemudian imunitasnya menurun, otomatis dia akan terserang dan itu langsung ke titik yang parah atau tidak, Dok? Nah, itu sebenarnya balik lagi nih. Jadi ada juga orang yang kena, tapi kok dia nggak ada gejala apa-apa ya? Maksudnya dia biasa-biasa aja, tapi pas dites positif gitu. Kayak saya padahal tidak merasa apa-apa seperti itu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu balik lagi. Sebenarnya orang tersebut mungkin bisa dibilang sistem imunnya lumayan kuat, jadi makanya dia nggak menimbulkan gejala. Nah, tapi memang ada sebagian orang-orang nih dengan kondisi tertentu yang bisa lebih jatuh ke kondisi yang lebih parah kalau dia terkena COVID-19 ini. Nah, contohnya nih orang-orang dengan penyakit tertentu, seperti misalnya punya diabetes, sakit ginjal, sakit liver, sakit kanker, orang-orang yang memang sudah sistem imunnya sudah turun dari sananya, imunokompromis, contohnya seperti itu. Orang lansia yang usianya di atas 60 tahun, seperti itu. Jadi tergantung nih kondisi kita seperti apa. Dan ternyata kondisi berat badan itu juga pengaruh loh ke sistem imun. Jadi ini sudah ada penelitiannya, ternyata orang-orang yang malnutrisi, yang kurus banget, dan orang-orang yang malah obesitas, yang kegemukan, itu ternyata sistem imunnya malah lemah. Nah, jadi ini ternyata kaitannya juga berhubungan nih sama berat badan nih. Gitu. Jadi banyak faktornya sebenarnya. Oke. Tapi kalau berbicara imunitas, memang banyak faktornya seperti itu. Zat-zat apa sih, Dok, yang paling kita butuhkan dalam tubuh untuk meningkatkan imunitas, dan itu bisa didapat dari makan gitu? Iya, benar. Nah, jadi makannya harus seperti apa nih ya, biar kita bisa bangun imunitas kita yang paling bagus lah, paling kuat. Nah, yang paling penting makan itu sebenarnya harus gizi seimbang. Gizi seimbang, jadi setiap hari makan lengkap tuh, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lauk pauk, sayur mayur, dan minyak, gula, garam itu harus dibatasi. Jangan berlebihan. Ya. Nah, terus kalau untuk meningkatkan sistem imun,
nutrisi yang diperlukan itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang pertama adalah protein. Nah, protein ini harus cukup. Karena sistem imun kita itu dibentuknya dari protein. Cukupnya seberapa? Dalam sehari dibutuhkan 2 sampai 4 porsi protein. Nah, protein ini satu porsinya seberapa? Satu porsinya kurang lebih segini. Lihat telapak tangan. Nah, kalau anak kan telapak tangannya kecil ya ikutin telapak kecil anak. Kalau orangnya lebih gede, ikutin telapak tangan orang tersebut gitu. Jadi setiap orang beda-beda tuh 2 sampai 4 porsinya. Nah, itu protein ya. Protein sumbernya juga bisa didapat macam-macam nih, baik dari telur, dari ikan, dari ayam. Protein nabati pun boleh, tahu boleh, tempe boleh, kacang-kacangan boleh. Jadi pilihannya banyak. Nah, lalu yang berikutnya vitamin dan mineral. Nah, vitamin juga banyak nih. Kita butuh beta karoten, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, selenium, omega 3. Wah, banyak banget ya. Iya, tapi untuk memenuhi itu semua gimana? Karena kan banyak banget butuhnya. Nah, jadi yang paling penting makanlah setiap hari itu buah dan sayur harus ada. Dalam makanan kita minimal 5 porsi. 5 porsinya seberapa? 5 porsi seberapa itu kurang lebih ya, misalnya jadi dalam 5 porsi buahnya itu 150 gram. Itu kurang lebih misalnya jeruk. Jeruk itu jeruk yang ukuran sedang segini itu 3 jeruk. Nah, itu dari buah ya. Kalau dari sayur kurang lebih 300 gram sayuran. Jadi kayak seperti misalnya 3 ikat. Seperti itu dalam sehari. Itu yang diperlukan. Nah, untuk memenuhi vitamin mineral yang tadi diperlukan untuk sistem imun kita nih. Berarti setiap tahapan usia juga beda-beda kebutuhan ini ya, Dok ya? Iya, maksudnya benar. takaran porsi kebutuhan zat-zat untuk peningkat imunitas per usia, mulai dari mungkin bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa juga beda-beda? Iya, sebenarnya kalau mau dihitung secara spesifik itu berbeda-beda. Tapi kalau secara umum kita bisa memakai panduan gizi seimbang. Jadi bisa dicari ya, sekarang kan udah banyak metode bisa mencari. Itu cari deh gizi seimbang, cari piramida makanannya. Nah, ikuti itu. Jadi itu udah alat yang paling akurat banget deh maksudnya, dan paling mudah diikutin. Jadi di gizi seimbang itu dikatakan ya, karbohidrat sehari tuh perlu 3 sampai 5 porsi. Karbohidrat tuh contohnya nasi, kentang, mie gitu ya. Itu dia ada kandungan selenium. Selenium tadi mineral yang perlu untuk sistem imun tadi ya. Lalu dari buah dan sayur kita bisa mendapatkan vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan beta karoten. Terutama beta karoten dan vitamin C dari sayur-sayuran yang warnanya kuning atau merah. Jambu, mangga, kiwi, jeruk, labu, tomat, paprika. Nah, itu contohnya. Lalu berikutnya lauk pauk yang protein tadi 2 sampai 4 porsi, dan harus diingat jaga tadi asupan gula tidak lebih dari 4 sendok makan, minyak tidak lebih dari 5 sendok makan, dan garam tidak lebih dari 1 sendok teh. Berarti memang banyak sekali jenisnya yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas seperti itu ya, Dok ya. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang tadi asupan sudah banyak nih, tapi kalau orang tersebut mungkin punya ada riwayat penyakit atau kemudian gen dan lain sebagainya, itu bisa pengaruh juga ke pembentukan imun juga tidak? Meskipun konsumsi asupannya juga udah bagus gitu, tapi berarti harus disesuaikan gitu, Dok, atau seperti apa? Jadi memang imunitas ini dipengaruhi oleh 3 hal nih. Yang pertama dari genetik. Kalau genetik kita udah nggak bisa rubah ya, nggak bisa ngotak-ngatik. Nggak bisa ya? Itu udah bawaan lahir lah, dapetnya seperti apa gitu kan. Nggak bisa dimodifikasi gitu ya? Iya, itu nggak bisa. Nah, lalu yang kedua dari lingkungan. Lingkungan kita bisa merubah. Jadi dari pola tidur, tadi kelola stres, terus perilaku hidup sehat ya, ikutin protokol kesehatan, rutin mencuci tangan seperti itu, tidak merokok, tidak alkohol gitu ya. Dan yang ketiga dari gaya hidup. Gaya hidup ini yang salah satunya makanan yang sangat berperan di sini. Jadi yang bisa kita rubah hanya 2 nih, gaya hidup dan lingkungan kita seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita misalnya kita sudah makan makanan bergizi terus gitu, tapi
Tapi kita tetap tidak menjaga protokol kesehatan. Misalnya setiap hari tetap kumpul rame-rame, desek-desekan gitu kan, tanpa pakai masker, tanpa cuci tangan. Ya tentunya kita jadi rentan terkena penyakit juga. Oke, walaupun sebenarnya kita asupannya udah bagus, tapi kalau kitanya masih berleha-leha, bersantai-santai tidak mematuhi juga masih lampu kuning juga ya dok ya? Iya benar, lampu kuning juga tuh. Jadi karena ada beberapa faktornya tadi kan, banyak faktornya ternyata yang harus kita jalani saat ini nih. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara imunitas itu sendiri, dan tadi walaupun sudah ada asupan seperti itu ya, itu apakah kemudian kadarnya akan berkurang jika tadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu tetap dilakukan? Ya, jadi kadarnya itu kemungkinan imunitas kita akan terjaga tuh kalau kita ngikutin protokol yang benar dan diet atau nutrisi yang benar. Betul. Nah, tapi memang untuk kondisi tertentu, misalnya penyakit-penyakit tadi ya, yang diabetes, yang sakit ginjal, kanker gitu, tentunya memang perlu penyesuaian khusus. Karena kan mereka makannya beda dengan orang biasa ya. Itu makannya memang beda. Nah, itu makanya kenapa mungkin perlu konsultasi dulu lah ke dokternya, karena setiap orang tuh beda-beda, apalagi orang-orang dengan punya penyakit tertentu. Oke, dengan penyakit penyerta berarti katakanlah ada orang usia 50 tahun sehat tidak ada penyakit penyerta, ada yang 50 tahun juga dengan penyakit penyerta. Kebutuhan asupan gizinya untuk meningkatkan imunitas juga pasti berbeda. Pasti berbeda. Harus lebih banyak yang punya penyakit penyerta, dok? Ya, rata-rata kalau udah ada penyakit pasti kebutuhan gizi itu meningkat. Tapi meningkatnya yang mana kan kita perlu sesuaikan. Seperti contohnya diabetes. Diabetes itu kan makan buah pun dipilih. Ada buah yang boleh, ada buah yang nggak boleh gitu. Karena misalnya dia tidak menjaga kadar gula darah dia, mungkin nggak kena COVID-19, tapi takutnya diabetesnya kena komplikasi lainnya, takutnya kan seperti itu. Jadi tetap harus mengikuti kondisi setiap orang lah, masing-masing setiap orang ini seperti apa. Oke, berarti memang harus tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, apalagi untuk yang penyakit penyerta harus lebih detail lagi ya konsultasinya ya dok ya. Benar. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya dok tentang asupan peningkat imunitas. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, asupan peningkat imunitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Dr. Raisa, kita lanjut lagi nih ngobrol tentang seputar imunitas. Ini menjadi sangat menarik sekali ya, karena isu imunitas selama pandemi ini pun menjadi sangat menguat sekali seperti itu. Tapi kalau kita berbicara prosesnya sendiri gitu dok, apakah kemudian ketika kita setelah menyantap makanan dengan asupan gizi, protein, vitamin yang tinggi itu bisa langsung membentuk imunitas, atau prosesnya butuh berapa lama waktunya seperti itu? Ya, sebenarnya sih semuanya nggak ada yang bisa instan ya. Karena yang instan itu tidak bagus juga ya. Iya benar, karena Oke. semuanya pasti butuh proses. Jadi misalnya makan sehatnya hanya 1 hari, tapi selebihnya nggak sehat gitu. Junk food. Gitu kan, atau makanan yang kue-kue gitu yang tinggi gula, terus-terusan. Itu kan tentunya nggak bagus juga. Jadi memang sistem imun ini harus dibangun. Ibaratnya rumah tadi, kita harus bangun pelan-pelan. Caranya gimana? Makan sehatnya ya harus setiap hari, biar fondasi kita itu kuat. Gitu. Jadi jangan cuma hanya sekali dalam sebulan gitu kan, tentunya kurang banget. Oke, berarti memang harus ada jadwalnya seperti itu ya, porsinya seperti itu, dan kalau bisa ya harus konsisten, tidak hanya karena pas aduh kayaknya sekarang harus makanan yang asupan bergizi nih gitu. Enggak juga, tapi harus tetap rutin seperti itu dok ya, supaya imunitas tubuhnya juga terbentuk dengan sempurna seperti itu. Oke, sekarang sudah ada DM Instagram dok, kita akan coba baca, kita lihat di layar. Ini dari @widianto_hk. Dok, ini kan lagi ramai tentang isu imunitas selama pandemi.
sebenarnya seberapa lama imunitas kita bisa menangkal COVID-19 dan untuk menjaganya tetap kebal virus, indikatornya apa saja ya? Oke, seberapa lama dan untuk menjaganya tetap kebal virus? Oke, gitu. ya ini pertanyaan yang bagus ya. Karena sebenarnya semua orang maunya gini nih. Maunya Itu harapan kebal. kita semuanya Ini ya, harapan oke. semua orang nih. Pasti Asalkan maunya disiplin. kebal terhadap semua penyakit, semua virus. Semoga jangan ada deh yang masuk ke kita gitu kan ya. Pasti maunya seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa lama imunitas bisa bertahan, seberapa lama bisa kebal, itu balik lagi. Virus ini kan sebenarnya masih dalam tahap penelitian terus ya. Jadi belum ada yang tahu nih sampai kapan. Bisa jadi kemungkinan besar kalau vaksinnya sudah ditemukan, nah itu kan kita bisa mendapat vaksin tersebut. Nah kalau sudah masuk vaksinnya ke dalam tubuh, otomatis sudah ada sistem imun yang terbangun di badan kita. Meskipun sedikit, sama kayak orang misalnya vaksin flu, dia bisa kena flu lagi nggak? Mungkin kena, tetap kena, tapi mungkin nggak parah, hanya flu ringan, tapi nggak berat seperti itu. Jadi seberapa lamanya sih kita masih menanti-nantikan si vaksin ini ya, gitu. Jadi tiap orang juga berbeda-beda lah. Oke, tapi kalau kita berbicara dari asupan yang bisa meningkatkan imunitas, kemudian asupannya baik nih, bergizi, bervitamin, berprotein seperti itu, masuk ke dalam tubuh kita kan otomatis membentuk imun ya dok ya, imunitas seperti itu. Nah seberapa lama sih sebenarnya imunitas yang tertanam dalam tubuh kita dari asupan tersebut untuk kemudian bisa menangkal itu COVID-19? Nah ini harus yang diingat bahwa asupannya itu harus rutin setiap hari. Dan selain dari nutrisi, perhatikan juga tadi gaya hidup dan lingkungannya. Yang semua faktor-faktor yang bisa kita rubah, bisa kita modifikasi, kita lakukan deh. Jadi walaupun maksudnya kita sudah makan makanan bergizi, kita tetap harus perhatikan juga nih tidurnya seperti apa. Pola tidur yang paling bagus itu minimal 7 jam. Nah terus sudah gitu olahraga rutin. Nah itu juga diperlukan nih saat sekarang. Jadi jangan karena di rumah aja terus jadi kayak males gerak, nggak olahraga sama sekali. Nah itu jangan, karena olahraga juga bisa meningkatkan sistem imun. Lalu kena sinar matahari ini juga penting loh, karena sinar matahari ini ternyata kita bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari ini. Nah jadi vitamin D udah ada tuh yang kita dapat gratis dari Tuhan gitu ibaratnya, tinggal berjemur aja. Nah terus selain itu kelola stres, jangan sampai stres berlebihan, tetap jaga silaturahmi dengan sekitarnya, dengan keluarga, dengan teman, walaupun tanpa ketemuan ya, sekarang kan teknologi udah canggih. Dan video call. Iya. Oke. Tapi kalau berbicara tadi seperti pertanyaan Pak Widianto, indikatornya kita imunitas kita oke, itu kita bisa ngerasain nggak sih dok? Maksudnya kayak, oh asupan aku udah oke nih, gaya hidup aku udah oke nih gitu. Sehingga kayaknya imunitas kita sudah oke. Kalau gula darah kan mungkin kita bisa ukur ya, cek gula darah, kolesterol bisa kita cek kan. Tapi kalau untuk kayak indikator imunitas kita baik itu kita secara tidak langsung apa sih dok yang kita rasain? Iya. Sebenarnya kita bisa merasa, jadi kalau kita bangun tidur kita merasa segar. Kayak ada orang kan yang kalau orang yang nggak fit atau imunnya mungkin lagi lemah, bangun tidur itu dia ngerasa kok dia capek terus badannya. Nah itu bangun tidur merasa segar, mood tuh pikiran ya, kayak mood seharian itu bagus. Terus tidur pun dia tidak ada masalah, jadi bukan orang yang insomnia atau orang-orang yang susah tidur atau terbangun setiap kali pas lagi tidur. Nah itu sebenarnya bisa salah satu yang menandakan kalau sebenarnya sistem imun kita bagus. Seperti itu. Dan bisa juga ada gejala lain ya, seperti misalnya nih kok ngerasa nggak enak badan. Nah kalau kayak gitu bisa jadi sistem imunnya lagi drop. Nah kalau itu di saat kondisi seperti itu mungkin butuh makanan yang ekstra biar bisa meningkatkan sistem imun lagi. Nah, berarti memang harus sadar diri ya. Sadar dalam artian sadar kesehatan diri sendiri, seperti itu fisiknya lagi kuat atau lagi lemah. Nah, berarti kalau lagi lemah itu berarti imunitasnya agak menurun. Kalau bisa sih sebelum badan lemah, kita harus konsumsi tetap makanan yang sehat seperti dari dokter sebut, kan harus rutin gitu ya, konsisten untuk mengonsumsi, jangan pas lemah baru kemudian konsumsi, tapi kan sudah lemah, udah ngedrop duluan. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Dan yang paling penting memang kita mendengarkan diri kita sendiri, karena yang paling tahu diri kita kan ya kita sendiri. Kan. Jadi misalnya
kok ngerasa udah capek ya, misalnya lagi olahraga nih bareng teman-teman, sekarang kan lagi pada sepedaan tuh bareng-bareng, Ya. terus suka lomba cepet-cepetan gitu kan, terus ngerasa kok saya ngerasa udah capek, nah itu jangan dipaksain. Jadi ya tetap dengerin kata diri sendiri gitu, kalau memang nggak bisa jangan dipaksa, karena setiap orang kan punya limit masing-masing juga. Oke. Gitu. Tapi kalau berbicara tentang sekarang kan selain makanan nih, ada orang yang katanya nggak sempat masak lah, nggak sempat belanja sayuran, buah-buahan. Akhirnya mereka ambil yang simple aja deh, yang mudah, multivitamin gitu. Sebenarnya ini baik atau ada buruknya juga kalau mungkin konsumsinya kebanyakan tuh seperti apa sih, Dok? Mungkin ada Iya. takaran-takaran khususnya. Iya, jadi multivitamin ini sebenarnya harus dilihat dulu ya, perlu atau tidak. Cocoknya seperti apa, yang mana itu memang harus konsultasi dulu ke masing-masing dokter. Tapi kalau sebenarnya kalau multivitamin tersebut sesuai AKG atau angka kecukupan gizi, kalau sesuai AKG saja sih masih diperbolehkan. Nah, tapi kan mau seberapa banyak kita minum multivitamin ini, mau seberapa banyak dan seberapa lama gitu kan. Karena kan vitamin-vitamin ini nggak murah juga loh harganya kan. Nah, itu dia. Jadi memang diutamakan yang pertama itu adalah dari makanan langsung. Makanan langsung, dan sifat multivitamin atau vitamin-vitamin tambahan lainnya ini hanya dalam kondisi saat dibutuhkan saja. Misalnya tadi lagi ngerasa badannya lagi ngedrop nih, kok lagi tahu-tahu lagi nggak enak badan ya, kayaknya mau sakit deh nih, kayak mau flu kan biasanya badan ngerasa tuh. Nah itu bolehlah tambah multivitamin. Atau misalnya dalam kondisi teman sekantor gitu yang rutin ketemu, tahu-tahu temennya kena COVID-19. Nah itu kita kan perlu waspada juga kan, wah saya kena nggak ya, ketularan nggak ya, karena sehari-harinya ketemu misalnya gitu. Nah itu bolehlah tambah multivitamin dengan kondisi-kondisi khusus seperti itu. Berarti sebenarnya boleh ya, Dok ya? Sebenarnya boleh asal dengan kondisi tertentu dan jangan dikonsumsi jangka panjang dengan dosis berlebihan. Karena ada ya beberapa orang nih yang saya lihat, ada yang ekstrim. Jadi dengar, oh vitamin C bagus nih misalnya ya. Vitamin C kan memang dipakai untuk orang yang udah sakit COVID, memang dikasih vitamin C, tapi dengan kondisi dia udah sakit loh, jadi memang dia pakai vitamin C dosis tinggi seperti itu. Nah, tapi ini ada yang dia belum sakit, dia takut kena, jadi dia tiap minggu nyuntik vitamin C intravena langsung ke pembuluh darah, saking ketakutannya. Nah, itu sebenarnya seperti itu nggak perlu diikutin tuh yang kita suntik tiap minggu. Kenapa? Karena sebenarnya vitamin C kebutuhan hariannya tuh sedikit banget, yang diserap di tubuh tuh hanya 75 sampai 90 mg, tidak lebih. Dan selebihnya itu dibuang lewat urin. Jadi percuma kita kalau konsumsi banyak-banyak sampai berapa gram gitu ya disuntikin, apalagi langsung ke pembuluh darah, itu nantinya akan dibuang lewat urin, dan efek sampingnya ginjal kita kerjanya jadi lebih berat. Kasihan juga jadinya ya. Iya, jadi kan organ-organ yang lain juga akan kerja berat untuk mengolah si vitamin tersebut. Malah berdampak buruk ya, Dok ya, ke organ yang lain ya. Iya. Oke, Dok, ini sudah ada DM Instagram lagi. Saya bertanya, ini kayaknya banyak yang suka ini. Oke, lihat @wahyu rahajro ya. Oke, apakah benar ketika dewasa imunitas tubuh kita berkurang? Dulu waktu kecil jangan sakit, dewasa kena hujan dikit langsung. Dulu mungkin waktu kecil suka hujan-hujanan ya, tapi udah gede kena hujan dikit aja langsung kena gerimis ya tadi, langsung meriang. Ini gimana nih, Dok, dari Pak Wahyu? Oke. Sebenarnya kalau dewasa imunitas tubuh kita berkurang, itu jawabannya enggak sih. Oh, enggak. Malah anak kecil dibanding dewasa, anak kecil ini imunnya malah lebih sedikit dibandingkan dengan dewasa. Karena imunitas tadi kan ada imunitas yang sifatnya dia bisa adaptasi. Misalnya kita udah pernah kena flu, badan kita inget tuh, oh udah pernah kena virus ini, pernah kena misalnya campak, cacar gitu, badan kita punya imunitas sendiri. Jadi makin dewasa sebenarnya imunitasnya bertambah sebenarnya. Tapi seiring usia biasanya juga ada penyakit penyerta nih. Kalau kecil kan kita sehat gitu ya, tanpa penyakit, mau apa juga nggak capek-capek lah, sehat terus, fit terus. Nah, kalau sudah dewasa biasanya mulai ada penyakit, entah itu kolesterol, entah itu darah tinggi, entah itu gula. Banyak tuh. Jadi itulah dia, penyakit-penyakit itu dia yang bikin sistem imun juga bisa drop. Tapi sebenarnya kalau kayak tadi dia nanya, kecil hujan-hujanan, gede gerimis aja langsung drop, itu berarti memang bukan karena
faktor orang dewasa imunitasnya kecil itu memang pas lagi ngedrop aja imunnya itu seperti Iya, apa? mungkin dia memang lagi ngedrop aja, mungkin gizinya kurang, mungkin kerjanya terlalu kecapean, atau mungkin pola tidurnya kurang gitu. Jadi atau mungkin olahraganya kurang jemur matahari juga, mungkin seperti itu. Jadi harus dilihat nih dari sisi mana nih yang bikin sistem imunnya drop. Dan juga jangan lupa untuk asupan makanan bergizinya Asupan juga. makannya itu. Itu juga penting, mungkin tinggal di kota Pak Wahyu ini, ingatnya workaholic, Nah, itu lupa makan dia. sehat seperti itu ya. Iya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu dan semoga tetap sehat terus dan kalau bisa jangan hujan-hujanan biar nggak sakit ya dok ya. Iya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar imunitas kita tetap terjaga baik ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, asupan peningkat imunitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Raisa E. Juanda MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Kita lihat yang pertama ya dok ya. Tidur cukup dan berkualitas. Nah ini kemudian jam atau durasi tidur yang ideal dan tidur yang berkualitas itu seperti apa sih dok? Oke, ya jadi kalau tidur yang cukup ya itu durasinya biasanya 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Iya, jadi 6 sampai 8 jam dan yang terpenting tadi tidurnya itu jangan tidur itu harus tidur yang pulas, deep sleep dan jangan yang terbangun-bangun. Nah, kalau bangun-bangun itu mungkin ada masalah nih, mungkin ada masalah kesehatan. Jadi itu perlu pemeriksaan medical check up atau ke dokter lah gitu, lihat kenapa yang bikin orang tersebut terbangun-bangun. Seperti itu. Dan kalau tidur yang berkualitas ini juga dipengaruh ya dengan waktu tidurnya itu kapan. Oke. Jadi orang yang begadang terus atau tidur di atas jam 12 malam terus, ini ternyata juga beresiko kegemukannya lebih besar atau beresiko obesitas. Nah tadi sudah saya paparkan sedikit ya, kalau obesitas itu ternyata sistem imunnya lebih lemah loh dibandingkan orang yang berat badannya normal. Jadi harus hati-hati nih orang-orang yang suka begadang, hati-hati takutnya lama-lama makin gemuk, terus sistem imunnya juga makin turun. Oke, jadi harus hati-hati ya. Iya. Oke, kita lihat yang kedua. Berjemur di bawah sinar matahari jam berapa idealnya dok? Oke, nah kalau berjemur di bawah sinar matahari, ini kalau jam berapa itu tergantung UV index. Jadi UV index tuh beda-beda. Kayak gini misalnya lagi mendung nih ya, ini mataharinya dikit nih, jadi kita mungkin jemurnya perlu lebih lama. Seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi terik banget, misalnya di jam yang lebih agak siang, nah itu kita jemurnya bentar aja cukup. Nah durasinya berapa lama? Sebenarnya 5-15 menit sudah cukup. Oke. Dan itu pun nggak perlu tiap hari loh, itu hanya 3 kali per minggu saja gitu. sudah cukup. Oke. Gitu. Berarti... Jadi diperhatikan nih, yang penting jemurnya itu rutin. Jadi jangan cuma sekali seminggu gitu. Oke ya dok, ya kita lanjut. Selanjutnya jaga saluran cerna. Nah ini gimana dok? Ya, kalau jaga saluran cerna ini terutama dari makanan ya. Tadi kita harus makan dengan gizi seimbang. Jangan lupa konsumsi sayur dan buah 5 porsi per hari. Minum air putih juga cukup ya, 8 gelas per hari minimal. Dan yang bagus juga untuk meningkatkan sistem imun itu probiotik juga bagus loh ternyata. Nah probiotik ini banyaknya contohnya di produk susu, lalu di pisang, tempe pun ada probiotiknya. Nah itu kayaknya kan banyak tuh yang suka tempe tuh. Hemat, nah, lezat, tuh. dan sehat. Benar. Oke, selanjutnya olahraga secara teratur. Nah ini banyak waktu di rumah harusnya bisa olahraga. Iya, nah olahraga secara teratur nih harus diingat ya, walaupun di rumah aja nih kita tetap perlu berolahraga rutin loh. Berolahraga rutin, yang dibilang rutin yang bagus tuh seberapa itu balik lagi tiap orang beda-beda. Tapi yang disarankan minimal seminggu 150 menit. Nah 150 menit ini bisa dibagi nih, misalnya kita cuma sempet ya 3 kali per minggu,
ya udah berarti setiap olahraga 50 menit. Tapi kalau kita bisa 5 kali per minggu, 30 menit pun sudah cukup. Yang penting kita tetap berolahraga dan beraktivitas fisik secara rutin. Kalau untuk orang tua seperti lansia juga tetap masih boleh olahraga nggak sih dok, apalagi di zaman pandemi seperti saat ini? Sebenarnya boleh, tapi olahraganya disesuaikan lagi ya. Jadi misalnya nggak bisa olahraga yang berat atau yang gimana gitu, olahraga stretching atau latihan fleksibilitas pun itu sudah termasuk olahraga. Atau bisa kalau orang yang sudah tua ya lansia gitu, tai chi. Nah itu kan dia olahraga tetap santai tapi tetap bergerak. Boleh. Tetap boleh ya, harus disesuaikan juga dengan kondisinya, apalagi kalau ada penyakit penyerta, dan jangan lupa asupan gizinya, asupan makanannya juga harus tetap dikontrol seperti itu ya dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Menjaga kebersihan diri. Nah ini kemudian ini ada kaitannya mungkin dengan pandemi COVID-19 yang harus patuh protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, itu menjadi salah satu hal juga bisa kemudian bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya dok ya? Ya, jadi menjaga kebersihan diri ini sebenarnya di dalam piramida gizi seimbang itu juga ada loh tulisan kita harus rutin mencuci tangan. Jadi sebenarnya rutin mencuci tangan ini sudah dari zaman dulu, sebenarnya sudah dicanangkan nih, kita memang harus bersih, harus rutin, ibaratnya paling gampang cuci tangan lah, sering gitu ya. Nah ya itu tentunya untuk mencegah segala macam penyakit gitu. Selain cuci tangan, kita juga misalnya dari luar rumah, kita pulang ke rumah mandi dulu baru misalnya pegang anak-anak gitu. Jadi untuk mencegah paparan virus atau paparan penyakit lainnya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita ya patuh tadi ya dok ya. Benar. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai patuh ya dok ya? Atau seperti apa? Seharusnya sih kita tetap ingat protokol kesehatan, tetap mengikuti yang ada lah protokolnya gitu. Dan harusnya tetap patuh karena COVID-19 ini belum hilang loh, masih ada loh, dan jumlahnya malah naik terus lagi setiap kali. Oke, intinya adalah sekarang new normal itu untuk kebutuhan ekonomi, tapi kesehatannya tetap harus dijaga baik-baik. Dan salah satunya dengan imunitas, dan salah satunya adalah dengan asupan makanan seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Raisa hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat sekali supaya kita tetap bisa menjaga imunitas dan kita bisa sehat terus dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih sekali lagi Dr. Raisa. Saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.